Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterus bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lob itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Gus Maulana Al-Qudusi. Setelah bermubahalah yang kedua, ya, dia hadir masih seger bugar. Banyak sekali kejadian-kejadian di luar nalar ya atas mubahalah tersebut, sehingga memang ditujukan pada klan Pak Anwi. Oknum-oknum mereka saat ini tersandung sebuah kasus, kalau boleh saya bilang, seperti Husein Pak April ya, yang notabene saat ini menjadi perbincangan di media sosial sangat ramai, yang klaimnya sebagai sosok orang yang 90% ikut mengubur jasad atau mayat di sekitar ring 1 Sunan Bonang. Bahkan berani dia ada sayembara manakala di Tuban ada makam-makam palsu yang dipahlawikan, siap memberikan alpat atau uang 1 miliar. Nah, ini kejadian-kejadian ini tentunya tidak lepas dari bagaimana pasukan-pasukan udara dan pasukan-pasukan laut ikut berkiprah ya, termasuk Gus Maulana Al-Qudusi ini bermubahalah keberaniannya dengan luar biasa, didasari dengan keikhlasan dan perihnya hatinya, bertandakan kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Dan saat ini Gus Maulana Al-Qudusi masih seger buger, ya, malah tambah bunder gitu ya. Kita simak keberadaan beliau lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf yang kami mati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, dan ada yang justru jadi berjuang luar biasa kan gitu untuk merangkap para keahli yang kayaan Belanda gitu. Masuk pulang kan nggak bisa, saya bilang nggak bisa, belum ketemu caranya. Kalau belum berkendak mereka pulang ke Hadramut lagi ya pulang gitu aja. Saya bilang nggak bisa, belum ketemu caranya gitu aja. Ya. Kami makan malam itu. Nah, gini, saya itu pengen apa ya, mengeluh lah ya mas ya. Jadi ini kan di daerah Jogja ya, apalagi di Bantul. Bantul itu kan ada 2 selarong ya, ya. Nah, tempat apa ya istilahnya, tempat peristirahatan, sekedar beristirahat Pangeran Diponegoro kan seperti itu. Nah, Pangeran Diponegoro terus setelah Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 yang membuat Belanda itu pasca hampir kosong total kan, waduh. Itu kan beliau bersembunyi di Gua Selarong, tempat main kita lah, karena kita dekat situ kan, gitu. Dari lewat situ lah. Nah, tapi ya sayang, seribu sayang, itu ternyata ada apa, oknum kadip yang jadi pengkhianat dan membujuk Pangeran Diponegoro untuk berunding ya. Itu dibayar berapa gulden sama Belanda mas? Wah, nggak apa kalau kata-kata kayaknya kan ya sedikit dan murah ya. Ya karena mereka katanya sini sudah memang yang bawa mereka. Ya memang. Jadi mohonlah untuk warga Jogja, terutama juga Wali Songo yang masih jadi hukum, ingat kisah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kan beliau itu yang membujuk untuk berunding dan akhirnya ditangkap dan akhirnya dibuang ke Makassar, itu kan para kabit-kabit gitu. Ya sebenarnya beliau bisa saja waktu itu melawan, cuma yang terancam adalah ring 1-2 Muhyiddinnya Diponegoro. Nah itu ya, Diponegoro tidak mau melawan karena dia mempertimbangkan keselamatan pengikutnya, keluarga pengikutnya. Beda jauh sama Habib Rizik yang di Pemalang, ya, sudah ditolak
di mana-mana. Organisasi FPI juga sudah diajarkan, sudah dibilang berpotensi kerusuhan kan gitu, malah diterang. Itu perbedaan akhlak Sayyid Syarif Asli sama Duryat Walisongo gitu lah. Jadi kalau Duryat Walisongo itu berat sangat untuk mempertimbangkan apa ya keselamatan pengikut. Ya, saya berkali-kali mubalah itu sebenarnya kepengen membidik yang apa ya mukibin yang punya jabatan gitu aslinya Mas Kuri. Contoh-contoh. Ya contoh sebenarnya ya kepengen kiai-kiai yang besar gitu yang jadi mukibin, yang mendoktrin santrinya untuk jadi mukibin. Orang-orang itu jadi tetangga ya? Enggak, yang ada di tinggi lah tingkat nasional lah. Lah iya, tingkat nasional ya. Yang jadi menteri apa itu? Oh, Nusron Wahid maksudnya. Belum, enggak bilang tidak lah. Saya kira Mas Nusron masih belum waktunya untuk bikin mubalah. Tapi kalau memang beliau menghendaki ya nggak apa-apa, kepengen coba-coba gitu. Maksudnya kalau kalian menghendaki saya dihubungi gitu aja. Jadi saat berbicara tentang mubalah ya Mas Guru ya, saya kemarin tuh banyak yang memprotes. Kenapa mubalah itu dilakukan antar sesama muslim kan gitu. Kalau enggak muslim dengan kafir kan gitu. Kenapa antar sesama muslim? Nah, jenengan bisa buka kitab Al-Jawahir wa Duror ya, karangan Imam As-Sakhawi. Dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Ibnu Hajar kedua. Itu Ibnu Hajar itu pernah bermubalah juga lawan orang muslim. Oh iya. Jadi orangnya itu adalah apa ya, pendukung sebuah aliran yang kurang tepat lah ya Mas Guru ya. Dan Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang tepat adalah tarekat mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, konsisten di situ terus menerus kan gitu. Dia nggak percaya, akhirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mau diancam dilaporkan sultan, ya sultannya untuk menghukum dia. Nah, akhirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menantang mubalah antar sama umat Islam kan gitu. Nah, kemudian mubalah itu selang 40 hari itu sudah ada tanda-tanda gitu. Walaupun sama muslim gitu, selang 40 hari itu sudah ada tanda-tanda. Mana itu udah kayak ketisan greges gitu loh Mas Guru, kayak Habib Rizik sekarang kan pasti ketisan gitu loh. Jadi lawannya udah apa istilah, udah ketisan greges gitu, udah demam meriang dan aneh-aneh gitu kan. Nah terus akhirnya selang 1 tahun itu lawan mubalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu wafat. Jadi selang 1 tahun. Jadi kita tunggulah Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Sembatu selang 1 tahun dari kemarin itu ada apa? Tunggu aja gitu aja. Jadi saat dasarnya kenapa berani bermubalah antar sama umat muslim ya, karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah melakukan itu. Ini jadi jawaban gitulah. Jadi ya sah-sah saja karena ini hal prinsip ya. Ya prinsip, karena di antara maqasidus syariah al-khamsah itu kan hifdzuddin ya, terus hifdzul mal, hifdzul nafas, itu hifdzul nafas gitu, hifdzul mal, terus hifdzul nasel, terus hifdzul akal kan gitu. Nah, akal itu awal-awal. Ya, oke, nggak masalah, urutannya nggak masalah ya. Nah, kalau orang tidak mau meluruskan kesesatan doktrin Ba'alawi, dia itu berarti sudah tidak hidupin. Ya, karena dia rela agama Islamnya itu dicampuri, meskipun itu PBNU. Dia merelakan agama Islam ini dicampuri doktrin sesat Ba'alawi. Ya, berarti dia gagal di hidupin. Kemudian kalau dia masih misalnya kalau PBNU itu berkeras hati itu mengatakan Ba'alawi itu dilihat Nabi, dia itu gagal di hifdzun nasl. Karena menisbatkan orang yang bukan keturunan Rasulullah menjadi dilihat Rasulullah, kan seperti itu. Itu dua kegagalan besar PBNU, hifdzuddin dan hifdzun nasl. Padahal ini bukan menyangkut perkara orang biasa, tapi nabinya seluruh umat manusia, nabi terakhir seluruh umat manusia kan. Rasulullah kan bukan diutus untuk umat Islam saja kan, bukan, untuk seluruh manusia. Mama arsalnaka illa kafatan linnas. Ini seperti itu. Jadi PBNU kalau tidak turun gelanggang dalam polemik nasab ini, ya kira-kira mereka sudah gagal dalam hifdzuddin dan hifdzun nasl. Apalagi ini menyangkut ajaran agama Islam semuanya dan
kesucian nasab Rasulullah. Dan semua syariat Islam kan mengkerucutnya di maqasidus syariah wa khamsah kan ya. Dan maqasidus syariah itu yang tujuan akhirnya adalah maslahah. Ya, ketika itu akad gitu ya memarahi. Ini saya akan cerita ya, buat Mas Guru ini sama buat PBNU juga. Cobalah Pak Kiai Holil Yahya Stakuf dan jajaran PBNU coba jalan-jalan ke Jepang gitu, negeri Sakura, negeri matahari terbit. Terus tanya di sana berapa kali Perdana Menteri mengundurkan diri karena tidak terus memimpin, itu tanya. Jadi di Jepang itu ketika seorang Perdana Menteri atau Menteri itu melukai rasa keadilan publik atau dianggap kepemimpinannya tidak memuaskan publik atau mereka itu sudah dikritik banyak suara publik, itu mereka legowo mengundurkan diri. Nah pertanyaannya kira-kira PBNU, Roisam PBNU, Ketua PBNU dan Jajaran PBNU legowo apa enggak mengundurkan diri? Itu silahkan dijawab. Tapi saya nggak menyuruh jenengan mengundurkan diri loh. Saya nggak merintah. Tapi kalau memang mengundurkan diri ya saya berterima kasih, alhamdulillah gitu. Pati-pati juga ya. Ini kira-kira kalau PBNU ikut campur untuk menyelesaikan polemik nasab dan mereka itu menyatakan Ta'alwi itu bukan zuriat Nabi, kira-kira polemik nasab ini selesainya dari pernyataan itu kira-kira berapa lama Mas? Setengah jam. Berapa? Setengah jam ya. Kalau misalnya PBNU bilang Ta'alwi bukan zuriat Nabi dan buat edaran seperti awal Ramadan gitu, awal Syawal gitu, kira-kira masalahnya selesai berapa lama? Setengah jam, 30 menit ya. Itu ya? Yakin? Nah, pertanyaannya kenapa PBNU itu malah memperlama sesuatu yang mudah kan gitu? Biar asik mungkin ya? Biar asik. Biar asik ya? Atau nggak ada keuntungannya atau bagaimana ini? Biar asik. Jadi ingatlah, ini kan masalah banyak doktrin Ta'alwi yang terbukti dari kitab-kitabnya Mas Guru ya, bukan ajaran seseorang tapi memang ajaran kitab mereka. Itu kan doktrinnya itu kan menyimpang. Semisal bisa mi'raj sehari 70 kali kan gitu. Terus kemudian apa? Habib membentak malaikat atau memadamkan api neraka dengan jari kelingking, itu kan doktrin menyimpang yang program gitu. Jadi wajib dianulah, wajib diluruskan lah. Jenengan ini kan petinggi, beda kalau kita kan NU akar rumput gitu saja ya Mas ya. Ini saya kemarin ada cerita dari Sultan yang ke-10 Hamengkubuwono yang ke-10. Beliau kan di acaranya dengan Menteri yang kelautan beliau itu siapa namanya? Bu Susi Pujiastuti. Wah, Bu Susi Pujiastuti ya. Jadi Sultan itu pernah dipanggil sama ayahnya yang Sultan 9, Habis 9. Terus singkat cerita itu Habis 9 itu pernah menyesal karena diam di eranya Pak Harto. Jadi beliau kan mengalami 2 presiden, Presiden Soekarno dan Soeharto. Di masa peralihan itu kan banyak fitnah, banyak isu dan ada risiko perpecahan bangsa. Pendukung Soekarno sama pendukung Soeharto. Jadi kalau intinya kayak saat inilah kondisinya kayak PBNU saat ini, ada yang mukibin, ada yang pro Balawi, ada yang pro Wali Songo. Nah, di situ Habis 9, Sultan yang ke-9 itu mengambil sikap untuk diam karena menurut
beliau diam itu benar pada waktu itu. Ya, pada saat itu. Tapi beliau berpesan kepada Sri Sultan yang ke-10 yang sekarang, yang bertahta sekarang, kamu harus lebih berani daripada saya. Katanya pun menurut saya Hamengkubuwono IX itu sudah super berani Ya, karena pernah mengorbankan istananya sebagai pemerintahan darurat. tapi itu harus lebih berani bersikap mungkin ya. Harus lebih berani bersikap. Kenapa? Karena penyesalannya adalah dulu kalau beliau bersikap tegas gitu ya, mungkin akan ada perpecahan ya. Kalau Sri Sultan yang ke-9 tegas, mungkin ada perpecahan, tapi setelah itu ada pencerahan ya. Jadi setelah ada perpecahan ada pencerahan. Jadi intinya bukan menunda-nunda membereskan masalah Karena gitu gini, ya. karena pada akhirnya bangsa ini tetap bodoh dan miskin ya. Jadi beliau sudah berusaha diam ya kan? Tidak bersikap, padahal beliau tahu kebenarannya ya kan? Dan ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan, Pasti. karena rakyat tetap bodoh dan miskin. Iya. Nah, ini PBN ini juga harus belajar dari kisah ini, sikap dari HB9 ya. Jadi kepemimpinan yang tegas ya, mungkin agak kontroversial ya, mungkin Di awal lah ya, ada perpecahan di awal, tapi setelah perpecahan ada pencerahan. Nah, karena ini urusannya kebenaran. Setelah perpecahan ada pencerahan. Jadi ya, nah, lanjut makan. Jadi gimana ya? Istilahnya gini Mas Guru. Saya ambil kisah kan apa ya, kisah Hamengkubuwono IX dan 10 sultan-sultan kita yang terhormat kan gitu. Tapi kalau saya ingin kisah yang lebih